asupan nutrisi bagi kesehatan fisiknya semata, tetapi lebih daripada itu, ibu hamil membutuhkan perhatian dan pendampingan yang mendukung terjaminnya pemenuhan kebutuhan psikospiritualnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi agar para kader Pokja 1 di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan terutama ibu hamil, ibu muda memahami pentingnya pembentukan karakter anak dimulai sejak di dalam kandungan atau sejak di dalam rahim, serta pencegahan awal terciptanya stunting. Pada kegiatan ini, pengurus Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Jombang mengajak dan berharap semua kader yang mempunyai putra-putri, pasangan subur, dan semua yang hadir di sini, terutama ibu yang sedang hamil, dapat menjaga anak di dalam rahimnya, karena anak juga butuh asupan gizi yang cukup agar bisa terlahir menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Untuk itu diharapkan ibu hamil dan suaminya bisa mengelola emosinya agar tidak stres, mengajak komunikasi janin yang dikandung, dan juga dapat diajak bersolawat atau berzikir, karena janin tersebut juga membutuhkan nutrisi jiwa agar kelak anak tersebut lahir menjadi anak yang soleh dan solehah. Materi ini akan dikupas tuntas oleh ibu narasumber, yaitu Ibu Dr. Makmurotus Sa'diyah MS. Pesan untuk peserta yang hadir, dimohon materinya bisa ditindaklanjuti ke semua kader PKK sampai tingkat desa, tingkat dasar wisma, dan seluruh masyarakat Kabupaten Jombang. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi edukasi konseling mental dan spiritual pada masa kehamilan secara resmi saya buka dan dimulai. Ibu memulai materi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi bagi ibu-ibu yang hamil harus sehat spiritual dan mental juga. Bukan hanya makannya yang diperhatikan, makanan fisik ya, tapi juga makanan jiwa. Tadi diajak sholawat juga ya Bu ya. Berzikir, sholawat, tidak jauh-jauh dari itu materinya. Jadi target utama dari acara ini adalah bagaimana caranya stunting di Kabupaten Jombang. Ini pasti diamankan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK itu menjadi zero stunting. Itu tidak mudah ibu-ibu sekalian, karena nyuwun sewu, karena stunting itu sesungguhnya bukan hanya persoalan anak ini tidak mau makan, tapi sejak di dalam kandungan, bahkan 1000 hari pertama atau 1000 hari pertama itu adalah HPK. Nah kemudian caranya supaya tidak stunting itu gimana sih? Bukan hanya tidak stunting nih, tapi bayinya berkualitas, karena untuk membangun Jombang ke depan itu bayi tidak cukup tidak stunting, melainkan juga harus sehat dan bahagia. Kunci orang sukses itu kan harus sehat dan bahagia ya. Tapi sebelum bayinya itu sehat dan bahagia dan sukses, pintar, normal, cerdas, normal ibu, membanggakan orang tua, bisa bermanfaat bagi masyarakat Jombang dan Indonesia. Itu ibunya dulu harus sehat dan bahagia. Ibu yang hamil itu wajib sehat dan wajib bahagia. Makin berbagi tips nih. Lanjut. Sehat itu macam-macam nih, sehat fisik dan psikis. Gambaran besarnya itu. Nah, psikis itu di dalamnya ada mental, spiritual, dan lain sebagainya.
Yang pertama, saya akan ngomong sebagai dokter ya Bu. Si dipangan itu apa yang hamil, yang nggak boleh apa, yang harus dimakan apa, yang dibutuhkan oleh bayi dan ibu itu apa saja. Yang pertama adalah yang wajib adalah protein. Nah, saya mau cerita sedikit ya. Jadi ini kan ada yang kenal dengan Albert Einstein. Ada yang tahu? Tahu? Kira-kira siapa itu Bu? Pak RT? Oh sudah sendiri. Albert Einstein itu adalah orang yang menemukan teori relativitas. Dengan teori itu kemudian diciptakan banyak hal yang sekarang kita nikmati. Inti dari pesawat terbang, inti dari kemudian internet itu dibangun dari salah satu dari teori relativitas. Saking pinternya Albert Einstein itu ingin diselidiki sama dokter-dokter. Akhirnya dia mendedikasikan tubuhnya untuk diteliti. Ini menurut cerita, saya lupa saya baca di mana. Nah, akhirnya salah satunya adalah otaknya itu diteliti. Ternyata otak orang pintar itu lebih berat daripada otak orang yang tidak pintar. Nanti untuk pintar otaknya harus berat, harus besar. Ternyata otak berat atau besar bukan penyakit ya, bukan diagnosa ya, bukan. Nah, itu ternyata itu dibentuk otak itu. Jadi kan pernah ada yang makan otak tuh. Ya, otak sapi ya, tidak beda jauh dengan otak sapi otak manusia. Tidak beda jauh. Itu kan ada yang melebur-lebur ke dalam ya Bu. Nah itu namanya sulcus. Semakin banyak sulcus, semakin berat otak itu, dan semakin banyak sulcus itu semakin pintar. Karena penyimpanan memori menjadi lebih banyak. Ternyata pembentukan sulcus itu Bu hanya dibatasi sampai usia 2 tahun. Dan kapan sulcus itu dibentuk menjadi banyak, itu ternyata dipengaruhi oleh konsumsi protein. Jadi sampai umur anak itu 2 tahun, anak itu dikasih protein ya Bu. Jangan dikasih apa Bu? Pisang. Jangan dikasih pisang Bu. Kasih telur. Makanan gampang, saset ya Bu. Ibu gugup di samping PKK, putrane dikasih telur. Telur itu salah satu protein hewan. Nah, Rasulullah mengatakannya menyusui itu sampai 2 tahun. Berarti Rasulullah itu lebih pintar, mengerti bahwa menyusui itu 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun apakah tidak berfungsi Bu protein itu? Berfungsi, tetapi optimal sampai 2 tahun. Jadi jangan terlalu banyak dikasih nasi ya Bu. Nanti jadinya seperti saya ini. Saya waktu kecil ngapunten, saya itu dipaksa sama yang ngomong saya dicekoki nasi Bu. Gak bisa tinggi. Saya pernah waktu kuliah, untungnya bukan stunting ya, tapi nggak usah jadi dokter Bu. Masuk gak dulu gak apa-apa seperti bahagia. Bu, teman saya itu waktu saya kuliah pernah meneliti, ternyata hormon pertumbuhan atau namanya growth hormone itu dipicu oleh defisiensi karbohidrat. Kalau orang karbohidratnya sedikit, itu growth hormone tambah dipicu. Makanya itu menjawab pertanyaan saya, kira-kira apa ya tuh kok gak duit-duit. Karena kakak-kakak saya kok tinggi-tinggi saya dok, apa saya anak pungut ya? Saya sampai pernah tanya sama ibu saya, anak pungut kan? Mbak ibu bisa cakap dulu kok belum gede. Yoga ya tuh anak pungut bacanya kau koren-koren. Tapi kan pertanyaan tidak pernah terjawab Bu. Oh iya kok gede. Sehingga saya punya anak gak tak kasih makan nasi Bu. Kecil itu tak kasih apa Bu? Pokoknya telur, ikan tenggiri, pokoknya dan dia kebetulan gak mau nasi. Nih, saya gara-gara waktu kecil dicobain nasi sampai besar gak suka nasi Bu. Sudah kakek nasi waktu kecil. Anak saya umur 10 tahun
saya ini umur sebenarnya berat tinggi, saya umur 44 melahirkan. Jadi itu tidak boleh bukan contoh yang baik. Tapi anak saya umur 10 tahun sekarang, itu tingginya lebih tinggi dari saya. Saya ingin membuktikan teori itu. Jadi ibu-ibu, kamu disekoli sekali. Disekoli rendong, ayam, daging ikan. Oke, kamu disekoli nasi. Mungkin buat protes yang petani, nasi yang ada mama di sana. Dikenalkan dengan nasi, tapi jangan dipaksa sampai makan nasi banyak, ibu. Nah, protein itu ada hewani, ada juga nabati. Jadi kalau telur, daging, ayam, ikan mahal, tidak ada kata tidak untuk protein karena bisa dengan tahu, tempe, ya, kacang-kacang. Tujuannya ini ya Bu, insya Allah paham saya protein itu untuk kekuatan tubuh dan juga pertumbuhan. Lanjut tadi. Nah, yang kedua ini yang paling penting juga Bu, asam folat. Bu, dirinya ibu hamil, boten, sing hamil sinten? Hamil. Bu, minum asam folat ya, tablet asam folat ini. Coba cerita minumnya sehari berapa kali dan berapa lama? Minumnya 1 hari 1 kali. Sudah selama 1 bulan, 2 bulan. Iya. Betul, Bu, minum asam folat juga wajib ya Bu. Ibu yang kuning bisa minum asam folat juga. Dibanding ibu bidan kamu tuh bahas dewe. Dibanding ibu bidan kan itu gratis, Bu. Jadi gratis di puskesmas. Nah, tujuannya ini biar nggak prematur, biar tidak cacat dan resiko preeklamsi. Loh, saya dari makanan saja, masa nggak bisa? Aku nggak feel kaget. Bisa. Asam folat itu ada di mana-mana. Brokoli, asparagus, lada, kale, bayam. Buahnya bisa alpukat, jeruk, kacang-kacangan, macam-macam, dan hati sapi dan telur. Bisa. Tapi kebutuhannya adalah 400 mikrogram per hari. Itu sulit Bu, jadi kalau hamil itu kadang-kadang nggak doyan ambil. Mual, muntah, ya wes lah pakai tablet asam folat. Lanjut. Yang berikutnya adalah zat besi. Ini juga ada di sayuran hijau. Oke. Kemudian macam-macam konsumsi tablet tambah darah. Sekarang saya tanya, yang minum tablet tambah darah ibu hamil minum? Boten tablet tambah darahnya. Dari puskesmas apa beli sendiri? Dari puskesmas ada, terus kita beli sendiri juga. Siap. Soalnya biasanya pasien saya itu nggak minum tablet tambah darah, katanya amis. Cara minumnya ada. Minumnya kapan Bu? Pagi, siang, malam. Yang betul adalah malam. Kalau sebelum tidur. Kalau pagi semakin memicu rasa mual dan jadi mulai pagi sampai malam malah malas makan. Minumnya malam hari. Betul. Sudah dikasih tahu sama Bu Bidan berarti. Lapor ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK berarti bidannya sudah pinter-pinter. Kalau nggak doyan obat tambah darah boleh beli sendiri. Nopo Sanopio tapi larang. Sama saja kok isinya. Lanjut Mbak Diana. Nah, lanjut. Nah, niku wau sing kudu dimaem nggih, sing dihindari apa Bu? Ikan itu bagus, tapi jangankan yang banyak mengandung merkuri. Terus betul semua pikir mengandung merkuri tambotan. Ya apa caranya? Minimal ada ikan-ikan yang memang senang terikat dengan atau punya aktivitas ya dengan merkuri. Nah ini tidak boleh banyak-banyak Bu. Ya aku mau ikan hiu. Ya aku mau ikan hiu, mesti mau ikan hiu di sini. Pancen ini literaturnya begini. Nah, king makrel itu banyak. Terus Bu makan apa banyak Bu? Ikan teri, ikan
protein sama makanan mentah. Kenapa Bu kok nggak boleh makanan mentah? Ada yang bisa bantu jawab? Karena makanan yang mentah, misalnya kayak sayur, selada, atau lalapan manis seperti itu, dikhawatirkan ada pestisidanya. Anggota tim Oja 1 umum pintar, jawabannya 100. Cara menghilangkan pestisida gimana Bu? Dicuci pakai apa? Cukup. Saya tambahin guys, sudah benar dengan air mengalir dan tambahin dicuci pakai baking soda nih. Ada baking soda, ini lengkap Bu, tapi lengkap langsung dari Indomaret. Jadi dikom setengah jam atau 15 menit dengan baking soda, cuka apel dan garam. Diremes-remes dibiarkan 15 menit, insya Allah pestisida sudah nggak ada. Orang makan apel tuh biasanya pakai ya Bu, pakai kulitnya, itu memang bagus kulitnya. Tapi sekarang itu ada bisa lilin, ada pestisida, sehingga kalau ingin makan apel dikupas atau direndam pakai tadi larutan 3 tadi pakai garam. Termasuk menghilangkan cacing ya Bu, nggak boleh makan mentah karena kan khawatir ada cacing. Makanya merebusnya juga harus pas. Lek kebanteran kesuwen, nanti jangan rodenku jangan tamboten. Saya tamboten, tapi enak gitu. Jadi jangan roden itu bukan sayur Bu, itu lemak. Yang dikasih serat gitu aja. Tapi yang enak rumahnya blender, yang doang serat blender. Di rumah terus tambah sulit tambah enak soalnya. Itu jadi sayur aku semangat sayur terus tapi kalau seruk tinggi kasih dimakan blender. Bisa makan sayur mentah Bu. Nah, saya dicoba dinormalisasi makan sayur mentah. Dicuci dulu tadi pakai direndam dulu, lanjut berarti ini benar. Terus setelah makan protein, kalsium, makan apapun yang makan main course, makan gede, nggak boleh minum teh ya Bu. Biasanya, tapi itu juga tidak harus duit perusahaan yang sosok pulangnya diseneni. Boleh tapi tunggu 1 atau setengah jam kemudian, karena zat tanin di dalam teh itu bisa menyerap hemoglobin, sehingga di saat ini yang kayak anak kecil-kecil itu loh Bu, kayak susu mawar jadi teh. Boleh minum teh tapi nanti dulu setelah penyerapannya berjalan. Kemudian juga jangan minum susu setelah makan atau setelah konsumsi protein dan kalsium dan apa tadi namanya asam folat, kemudian zat besi, karena susu itu akan menghambat penyerapan. Paling gampang ya tentu, paling gampang ini cerita nih, cerita lek mulai makan pedes. Waduh, ini saya buat tawar pedes toh, kalau yang tawar kayak gak tawar pedes, waduh tapi dia mau semakmu dengan kondangan kan pedes, masa diungkap, bagaimana mungkin kan? Tapi kok diare minumlah susu langsung, akan penyerapannya akan dihambat oleh susu. Buat ternyata susu boleh atau ternyata susu sembarang di pokoknya paling gampang. Jadi pokoknya menasi ya, aslinya bayi. Susu. Jadi kalau kita tidak tawar dengan pedas, tentu tiba-tiba itu susu itu di kantongnya terkeras. Jadi marah kok pedas langsung minum susu buat situ diare insyaallah. Dan yakin ya, lanjut Pak. Nah, ini paling penting Bu. Wes makne bener protein, lengkap mineral dari sayuran tadi, vitamin. Tapi bagaimana cara makan kita itu menentukan itu akan jadi zat apa di dalam tubuh. Artinya yang pertama itu makan itu harus
diwasno. Kesadaran itu seperti itu. Mindfulness, hadir di sini juga mindfulness. Makan juga mindfulness, itu adalah gaya hidup. Ngomong dengan orang tatap matanya itu mindfulness, menyenangkan. Ngomong ditinggal, ngobrol ditinggal HP ya kok nggak kabarin. Gak seneng sih tidak ngomong. Makanan juga gitu. Iki mangan aku sama dipangan nggak direken. Nah, apalagi ketika kita minum. Saya baru mendapatkan informasi referensi. Dalam kita kalau makan, Bu, itu di ruang makan kan ada aqua banyak ya. Ada aqua, ada minuman lah. Terus lagi ngobrol tuh ngelirik pemerintah, fokusnya Pak Prabowo ini lu motor sama luar negeri misalnya. Protes Pak Prabowo, protes apa ngerasani goreng macam-macam. Air itu menyerap. Kita ngerasani itu, air itu menyerap. Dan itu logikanya air itu tidak boleh diminum. Karena air itu berenergi negatif. Betul. Makanya ucapkanlah hal-hal yang positif. Alhamdulillah ya Indonesia ini tambah maju ya Allah. Itu akan maju beneran Bu, tapi kalau kita mengeluh tiap hari ya, minuman itu akan bereaksi. Itu minuman Bu yang di luar. Loh lah masuk buatan asal diibu-ibu kalau sakmoten kei terus kadung ngobrol ngalor ngidul terus kadung gibah nonggone ya apa nih kan buatan sakit menghindari si gibah dari pulau tapi bandingnya tak nyelak ngomong tak pulang gak trik Bu. Air yang dia saya minum saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, saya sehat, saya bahagia, penuh rasa syukur kepadamu ya Allah. Itu menetralisir semua. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita makan dan buka nolak itu babi tak apa. Ayo, Bismillah itu ya tetap babi ya. Jadi gini Ibu, jadi gini, ibu-ibu ini kalau makan ayam, makan sapi, nanti kalau dibelari Bismillah. Masuk katanya nang penjagalan, tak dulu disek. Untuk Bismillah tak kata untuk Bismillah tak dulu maaf dari itu. Tidak mungkin. Husnuzon saja rezeki yang ada di meja kita itu sudah diatur sama Allah. Kan mulai apel itu ditanam bijinya sampai ada di meja kita. Kan mulai ayam itu ditelur, dierami kemudian jadi ayam sampai di meja kita. Itu sudah takdir Allah Bu. Jadi kita syukuri, tapi jangan lupa baca Bismillah, sila kabeh hal-hal yang negatif. Bismillah. Termasuk lek pada namakan garmoni kopi. Bismillah di situ. Katut. Oh selawat Bu. Tapi betul nopo Bu. Bismillah, bojoku setia. Tapi selawatnya juga lali. Ngoten nggih Bu. Nah, itu air. Itu Bu kita 80% itu juga air. Mosok boleh, saya sudah perlu bukti untuk jadi ibu ini, apa tuh baru nih? Darah itu komponen darah itu 80%, cairan darah 20% adalah sel-sel darah. Jadi tubuh kita seperti air. Lek ngomong maaf ya Bu, karena ibu-ibu maaf. Lek ngomong nih, tubuh itu bereaksi. Apa mana? Wes dodoran gak payu-payu. Tidak boleh. Teman-teman. Nih. Betul. Lek anak yang nakal ya nopo Bu? Gak apa-apa.
jadi on guru terus. Wah, gak buat teman. Sisi kami bisa ngomong. Ya Allah, kamu cantik sekali. Kamu nanti berbunga ya. Lihat Bu, yang diomongi baik akan berbunga. Siapa nama juga ngerti kok karena sayang Mau pemain manusia, dia pemain anak, ya. Berarti misalnya gini Bu, ada anaknya nakal ya, maaf ya, anaknya macam-macam, dia sehari-hari itu. Kalau mau marahin anak atau mau menegur, langsung lihat Bu. Aku harus memilih amazing word, kata-kata yang indah. Tinggalin di sini, aku tak coba kata-kata sendiri. Cuma pengen gue loh. Sing masa dibaik, masya Allah, ini anak. Gitu ya Bu. Pokoknya kok jasa tuh harus gitu ya Bu. Nanti dievaluasi di mana sama ibu ketua tim Nah, anaknya itu biar bahagia juga Bu. Nah, jauhkan gadget ketika makan. Gadget itu kadang ngomong-ngomong Jamila be anak itu loh, makanannya melak ngurung-ngurung, minumannya melak ngurung-ngurung, gosip-gosip ini. Dimatikan dulu, makanlah dengan penuh kesadaran. Soalnya biasanya lagi kena main mangan, coba dulu HP tapi ibu itu itu tidak boleh ya, kita kan harus memberi teladan contoh. Nek ibu ketika anak ibu mama dewi yang ngurung kok. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, coba sekarang makan, jauhkan gadget, termasuk ketika tidur loh Bu. Jadi bangun pagi langsung kedadapan gue HP. Pengen taruh berita yang maya bedanya apa kekali sampai saat ini. Jarang ikuti. Oh, so imam mantu ya. Seru hai bibi. Lah, betul. Ibu udah enggak apa-apa. Tapi bangun tidur, jangan langsung cari HP Bu. Sadar gini, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi umur oleh ya Allah. Saya sehat, saya bahagia. Udah disebut baru cukup HP ini, baru saya kiraya. Saya kiraya itu bojongnya tapi HP boleh disebut. Nah, kalau satu, ibu buat suami nomor satu ya. Dalam sehari Bu, anak dan pasangan itu beri waktu untuk berbicara, okay? Jadi kita jangan mungkin berbicara dengan diri kita sendiri ya kalau nonton HP. Kemudian bicara yang baik-baik di depan makanan dan minuman. Kemudian apalagi penuh rasa syukur. Nah, khusus hamil, tadi Ibu Ketua Tim Terapi kamu juga sudah ngendikan ya, tidak ngomong hari ini, diajak sholawat, didungok musik-musik klasik, ya Bu ya, bukan musik yang metal gitu, bukan. Anak Ibu tadi rocker, iya, rotal, ya Bu. Oh, sendoran ya Bu, langsung melahirkan prematur itu. Lanjut lagi. Nah, kemudian pada hamil ya, ini sudah ada aturannya. 6 kali pemeriksaan, 2 kali dengan dokter. Itu perlu USG, dan USG itu Bu gratis, dijamin oleh BPJS. Okay? Minta ke vaskesnya. Saya itu hamil belum pernah USG, saya mau ke dokter, tapi dokter yang bekerja sama dengan BPJS rumah sakit itu gratis. Kemudian berat badan dan kesehatannya dipantau. Lanjut. Nah, hindari asap rokok. Yang suaminya merokok bagaimana? Merokok itu apa ya? Di luar rumah. Lah nek larang bojone tambah kasih bojo Bu jangan ngangge. Ya kan? Macam-macam sakarku. Akhirnya apa? Tukaran. Wes gak apa-apa ya, pokoknya ojo di dalam rumah sana loh, di luar rumah sana. Di halaman. Sehingga langsung asapnya itu keluar. Begitu masuk rumah ganti klambi, aduh ciri betul ono SOP ini. Standar operasional prosedur
belum sekuelnya dan lain sebagainya itu monggo diatur. Kemudian mengikuti kelas ibu hamil di desa-desa ada kelas ibu hamil. Ikut buatan Mbak, ikut kelas ibu hamil. Nanti ikut ya habis ini. Di situ nanti Bu Bidan akan memberikan banyak sekali edukasi pengetahuan tentang seputar kehamilan dan jadi bisa tanya, aku harus bagaimana, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Gitu nih. Lanjut. Nah ini loh Bu, bayi diajak bicara, tapi bicaranya ini Bu, ojo rasanya bojone ambil bayi ini, ojo bapak Bu, ojo lu jangan Bu, bicara dengan kelembutan dan tentang hal-hal yang indah. Kamu jadi anak yang soleh solihah ya, sehat, nanti membanggakan ibu, ya gitu ya, dijak ngomong. Oh Tuhan aja ngerti kalau kita ajak ngomong apalagi bayi, ya sehat ya. Kamu tubuh kita yang gitu. Kita kan dengan apa? Pusing, pernah pusing? Di mana pusingnya? Di sini? Itu pegang. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya, sembuh ya kamu ya, kepalaku ya. Jangan gitu. Coba dikit itu. Biar nggak sering-sering minum obat, apalagi ketika sedang hamil. Ibu hamil tidak boleh makan sembarang obat, oke? Salah satunya itu tetracycline, itu tidak boleh, giginya bayi nanti coklat. Tapi gigi coklat itu ya eksotis jadinya. Tapi ibu nggak mau kan, jangan minum tetracycline. Jadi kalau pergi ke dokter, ibu harus bilang, saya hamil dok, dokternya pasti ngerti, nggak akan diberi obat tetracycline. Contoh itu, oke? Dihindari juga jangan sampai ada orang bersin-bersin, ibu menjauh gitu ya, pakai masker dan sebagainya. Karena otomatis kalau ibu hamil sakitnya harus minum obat, padahal obatnya terbatas. Kemudian, nah ini dibaca Bu, kayak ngomong, ibu ternyata dia nggak bisa ngomong bayi, terus bacakan cerita, kisah-kisah Rasul yang indah, kayak kisah Nabi Yusuf, ya Bu, kan badan dewi, ini aneh kan? Tapi udah sampai di penjara toh, sampai terus sampai jadi rojo. Nanti pas sampai di penjara toh. Cerita yang indah, bukan hanya cerita ya, tapi cerita yang indah, menyenangkan, membahagiakan. Kemudian, nah baca Al-Quran, musik lembut, musik klasik, sampai ada penelitian. Dan saya terapkan Bu, ketika saya hamil sih. Hamil pertama sih dulu pada pinter ya Bu. Jadi ini ya hamil 10 ya. Tak dengarkan Beethoven, Mozart, Bundino, tak dengerin ya nak di samping baca murotal ya, kita ngaji sendiri. Tapi penelitian itu menunjukkan bayi rata-rata lebih cerdas mendengarkan musik klasik. Kenapa? Karena itu musik yang mendalam. Bikin musik nggak kayak musik yang jeng-jeng apalagi sehor gitu. Ya jangan. Itu untuk orang-orang yang memang ingin hiburan, bukan untuk ibu hamil. Oke? Lanjut Pak. Nah, stimulasi janin boleh pakai yoga. Di Jombang mungkin insya Allah sudah ada, karena sudah modern. Ikut yoga hamil. Sambil disentuh-sentuh gini loh Bu, bayinya dibelai-belai. Kamu lahir normal ya, sehat. Kamu solihah gitu ya, kamu pinter begitu ya. Itu harus diucapkan, jangan dibatin Bu ya. Karena jadikan kayak omongan jadikan berdua gitu, oh saja Bu batin kan nggak sampai Bu. Ini jangan berdua bocor ibu batin kayak ini nanti loh. Jadi yang ngomong, nah dengan batin pun ngomong gitu ya, ngomongnya yang baik-baik. Lanjut. Nah, stimulasi ini tidak boleh berhenti ketika bayi lahir, tapi diteruskan sampai anak kita dewasa. Punten ya, anak yang segede, terus gini, gimana nak kangen mama gitu. Anak saya pertama sudah besar Bu, sudah kerja sekarang di Jawa Barat. Alhamdulillah sudah kerja. Kalau pulang itu ya tak harus sudah diarek cilik mana, tak terus hubungin kangen mama, gimana sih ada saya? Sedih Bu, tidur sama saya tak harus terus gini. Itu penting untuk keluarga. Kenapa Bu? Iya, ganti yang sing dibeciti ibu, cita anak. Padahal dia
dipijitin, dielus-elus, disayang, terus datang itu dikasih minum didoain, anakku birrul walidain ya Allah, tahu? Oh lulus bapaknya mau, kali terus anaknya bapaknya gak dilus-elus, sampai bapaknya ini dilus-elus 2 kali lipat. Nah, stimulasi ini dengan ASI. Kenapa orang harus ASI eksklusif? Saya ceritakan tadi loh, Rasulullah ketika 2 tahun pembentukan protein otak kecerdasan itu 2 tahun dikasih ASI eksklusif. Selain ASI, kan sekarang orang bekerja dari ASI ini diperam, ditaruh di kulkas. Tapi sempatkan juga ketika pulang pegang anak, karena yang paling penting adalah bonding, melihat bayinya sambil gini-giniin, ya disentuh-sentuh, ya kok dijak ngomong bayinya. Bayi itu tidak seolah tidak mendengar, tapi mendengar dan merekam apa yang dibicarakan kita. Termasuk kalau hamil, kalau bertengkar sama suami atau sama apa bu? Tetangga. Jangan sampai dia mendengar loh, kenapa nih ibu makan itu tukar? Jangan dia mendengarkan dulu, ya. Kemudian stimulasi visual, ketika anak bayi sudah bayi mandi itu dengan sadar mandiin dia, dijak ngomong lagi. Pokoknya harus banyak ngomong yang baik-baik, gak berubah di depan bayi, nanti bayi ini gede-gede gampang mengeluh. Gitu ya bu. Kemudian stimulasi auditori, nyanyikan lagu ringan gitu ya, jangan dibayangkan bayi ada bayi terus kita karaokean sendiri gitu, bukan itu yang saya maksud ya, menyanyikan lagu untuk dia, untuk bayinya, kayak Nina Bobo gitu ya. Bobo ya, kalau nggak bobo di dirinya diganti sendiri ya. Kemudian membaca Al-Quran itu yang paling bagus. Anak itu di samping ibu baca Al-Quran. Kemudian ajak bicara dan menyentuh. Harus ada kontak fisik dengan anak. Gini loh anak ini, terus ya kak ya, anak pertama ini. Nah, apalagi anak pertama ya, dielus-elus, dijak ngomong. Pokoknya bayi itu dianggap, harus kita tahu itu hadir untuk kita hadir untuk dia. Kemudian bu, kalau di dekat bayi kan ada ya bu, bukan pojok satu pokoknya, bukan orang Jombang itu nyusoni bayi ini dia belok pertama itu tidak, bondingnya terputus ya bu ya. Yang kedua, jangan lupa HP itu ada radiasinya loh bu. Jadi otak masih baru loh bu, masih baru lahir anak-anak. Kita tidur itu HP harus jauh bu, minimal 2 meter. Atau dimatikan ketika kita tidur. Gak mungkin bu saya matikan, suami saya kerja di luar kota bu, tapi dijauhkan. Nanti jadi kan sebelum tidur itu jadi begini. Contoh ya, gak perlu pakai alarm bu. Kita mau tidur ya Allah, saya bangun nanti jam 3 ya Allah, bangun aku jam 3. Nah jadi kan ngomong juga sama diri sendiri. Aku nanti bangun dan suamiku telepon, nanti bangun. Tapi gak perlu di dekat kita. Nih, apalagi di dekat bayi. Wah itu bahaya radiasi. Untuk apalagi kita tidur itu dalam gelombang theta, gelombang yang paling banyak menyerap alam bawah sadar, sehingga tidak dibolehkan. Makanya kalau mau tidur itu dilandani yang saya mungkin barangkali ada yang muslim. Kalau orang muslim kan mau tidur tuh baca apa bu? Oh manjang ya segala. Oh mau mama atau turu aku baca Fatihah, istighfar, sholawat. Nanti yang pingin, iya, kemudian Allah 3 kali, kemudian ayat kursi. Nanti yang pingin rini tanggal sama nih Emma ya, sama nih Emma. Kumpulnya di bawah, tapi di balik di bawah gini, tapi di balik Al-Quran, mau film-film gitu. Itu harus dibaca. Kenapa? Mengkondisikan otak kita, alam bawah sadar kita untuk kembali ke titik nol, sehingga tidur lebih nyenyak,
dan kita penuh rasa syukur bangun itu dengan penuh rasa syukur ya Allah masih ini umur Gusti kan orang mati bisa apa saja bu saja diri dari mati ini nggak tahu mati saya ini sama kelar syukur ibarat ibarat berkongkone kelar itu sampai kelar di PKK ini bermanfaat makanya lakukan hal yang bermanfaat lanjut Mbak. Nah, ibu hamil itu berbeda bu dengan ibu-ibu yang tidak hamil. Gampang mood swing ya, gampang berubah moodnya. Suami ini yang perlu diketahui bu, perlu ngerti, gak gampang mendekat orang hamil ya, berdekatan dengan orang hamil. Orang hamil sih hamil, tapi banyaknya bapak-bapak yang ngerti. Biasanya ini jam apa mbak? Betul nyidam, ya Allah istri baik. Mbak, ada nyidam mbak? Bukan, ini juga istri baik ya. Nyidam, kadang buah-buahan yang asem, terus terkadang mie, terkadang banyak lah pokoknya. Nyidam buah-buah yang asam itu sebenarnya nyidam itu bu, itu adalah pertanda tubuh membutuhkan sesuatu. Nyidam buah asam berarti tubuh itu butuh vitamin C lebih banyak, tubuh butuh mineral. Jadi itu bukan gamen-gamenan ibu hamil. Ngoten nggih. Kebutuhan tubuh. Kok pingin bebek ya? Kita butuh apa sih butuh bebek muatan ngono lho. Pingin nuwasi sing total hiburan yang bisa saja. Boten. Jadi seperti itu ibu, karena perubahan hormonal wajar. Nah ini kalau ibu-ibu saya beritahu ya pasti nggih, tapi bapak surewel lah tidak. Gitu ya bu. Terus nih kelelahan fisik. Kenapa kok gampang? Makanya bu di luar negeri, di Indonesia, di luar negeri itu masyarakat individual. Berdiri sendiri bu, masih hamil. Makanya di sana cutinya lama. Karena orang tua ibu itu ini loh bu, khusus 3 bulan itu khusus untuk anak. Tapi ngerawat bayi itu lebih angel bu daripada kerja. Kerja jam 4 boleh istirahat. Hal tidak bisa. Jam 2 bengi jalur susu, terus pipis itu yang bikin ibu kelelahan. Jadi harus dibagi tugasnya dengan bapak. Kalau perlu minta tolong saudara, tapi jangan saudara ipar ya. Karena ipar adalah mau. Kalau tes ibu-ibu ini senang dalam sinetron agak tiba ya Allah, jago sinetron. Oke? Tidak bu, jadi bisa minta tolong. Tapi kalau punya nenek, ini kita ada yang sudah jadi nenek ya. Tidak boleh loh, neneknya diberdayakan. Jangan mampu. Tolong anak baik lek mendoi tidak apa-apa nggih. Tapi lek ngomong tidak boleh. Oh senang. Senang seperti begini kan berarti capek. Nah kalau senang tidak apa-apa. Lah semua itu yang penting hatinya bahagia. Nah kecemasan nanti nggak bu ibu hamil, ibu merasa cemas nggak waktu melahirkan sesar, apa normal, bidan, apa rumah sakit, ada nggak pikiran gitu? Ada. Itu juga kebingungan ibu hamil, wajar. Pingin lahirkan normal tak betul? Anak pertama, kedua yang pertama normal. Insya Allah normal. Jadi juga ibu normal ya, melahirkan normal diyakinkan begitu mudah lancar semua. Itu gitu. Nah ini bu. Kemudian faktor eksternal kadang-kadang suaminya tidak mau tahu ya, suaminya tidak mau tahu, keluarganya cuek. Kalau di Indonesia insya Allah paham, kalau di luar negeri itu kadang-kadang kalau di Indonesia si bisa terjauh ini, kalau ini besok nanti ya masyarakat kolektif bertua keluarga masih terlibat. Masyarakat itu loh, kalau ada orang kesusahan orang Indonesia itu sih guyup ya bu ya. Itulah kita syukuri loh kita tinggal di Indonesia bu. Oh yuk sumber tinggal jadi WNA belum tentu bu, karena
tradisi kita adalah di sini, masyarakat kolektif. Lanjut. Nah, ibu hamil tidak boleh stres, tidak boleh overthinking, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berundal, tidak boleh ngesuloh, tidak boleh mengeluh, karena nanti bayinya akan stres. Nah, mboten nggih, tidak boleh mengeluh. Lek kepengin mengeluh, sik kae kepengin mengeluh, aduh kok ini langsung otaknya mikir, amazing bagi Allah, alhamdulillah. Sebentar lagi, habis ini rezeki apa ya Allah, habis ini bajuku bawa rezeki apa ya Allah, seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat negatif itu ditiadakan. Lanjut. Nah, bagaimana kehamilan itu bahagia? Ngobrol-ngobrol ringan, ya Bu, sampai pasangan, sama anak yang lain, sama mertua, sama keluarga, sama ibu, sama bapak. Istirahat cukup. Dan ibu hamil, lah orang dulu itu gak boleh tanya ya, makan ikan nanti amis, ya. Terus harus makan keringan, ya Bu. Salah itu mitos tapi salah. Semakin makan keringan, semakin tidak makan sayur. Ibu semakin sulit buang air besar, sehingga itu menekan kandungan kemih, akhirnya tekanan tinggi, sehingga bisa ambil. Jadi buah sayur harus lengkap ya, selain protein tadi. Kemudian aktivitas fisik, jalan kaki ya Bu. Ibu suka jalan kaki? Jalan kaki ya nantinya. Tapi kalau bisa di bawah sinar matahari, karena sinar matahari itu merangsang hormon endorfin, hormon bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, panas dulu 15 menit cukup, sambil bergerak-gerak gini, nanti lah ibu bahagia. Gitu ya. Itu adalah karunia Allah ya. Indonesia beruntung loh hidup di daerah tropis seperti Indonesia. Kemudian tadi ya Bu, makan sehat dengan bahagia. Terus ini Bu, batasi media sosial. Kalau lagi hamil, ojo-ojo berita perang Amerika, Iran, bingung nanti bayinya tuh senengnya demonstrasi. Ono berita sih gak enak, skip. Lihat berita yang enak-enak tok, yang baik-baik tok, masak, berkebun, ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian dukungan pasangan dan keluarga dan me time. Me time itu hobi. Mbaknya hobi apa? Itu baju. Oh, merajut baju, lakukan. Itu bikin senang kan? Lakukan. Baju jadi, bikinkan baju untuk bayinya atau apa ya? Senang. Hobinya apa Mbak? Oh, merajut. Nah ini dia. Lepas apa itu kanan Mbak? Apa ngono wis? Delok sing ganti sing enak-enak loh, tapi film gak ada yang enak-enak loh. Justru seru ya kok, sedih sampai nangis kalau nangis. Tapi lah hamil jangan sampai nangis. Ya. Mbaknya hobi apa? Masak. Mbaknya punya usaha catering. Oh, ya nanti bisa dibina oleh PKK ya, kalau sudah punya baby bisa catering di rumah. Sekarang kan banyak ya pesan-pesan itu diminta itu dilakukan. Tapi lihat masak gara-gara hobi masak terus mau masak pakai kalau koktel, ya jangan. Ya masak yang membuat kita happy. Secukupnya kayak tadi ya, nonton Dragon tapi ya dibatasi. Pokoknya jangan yang sedih-sedih gitu ya. Nah, kemudian dengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Bojone mulai dari kerja. Wah, jadi ki anu ki bajune naik karena Amerika Iran tuh mari-mari stop. Aku iya, lakukan itu Bu. Itu karena kita harus menjaga hati kita. Loh, itu gak melok-melok malah melok mikir ya. Jadi jangan sampai kita terkontaminasi dengan berita-berita yang negatif. Kemudian dengarkan musik tadi ya Bu ya, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Lanjut. Terus ibu hamil kalau di luar negeri itu banyak yang mengalami baby blues syndrome. Tahu Bu baby blues syndrome? Ya. Kalau di Indonesia jarang. Di luar negeri kan apa? Semua ditanggung sendiri. Ya, ngomong
memeriksakan bayi ke dokter sendiri, dukungan keluarga mungkin tidak ada, saya dia mengalami baby blues. Kalau di sini baby blues itu berarti ada sesuatu. Soalnya orang Indonesia itu ayo, ada sesuatu apa? Berarti senang mengundang. Makanya ceritakan, tempat pakai tempat. Nanti diceritakan pada orang yang dipercaya. Gitu nih. Jangan cuma di medsos, tambah towo, tambah ruwet, tambah bingung kabeh, nggih. Nah, ini perlu ke dokter, psikolog atau psikiater. Ketika apa? Ketika emosinya berlarut-larut, sedih mendalam, kehilangan minat, sampai muncul keinginan menyakiti diri sendiri dan menyakiti bayi. Semua bedanya psikolog kalau psikiater. Ada yang tahu? Perlu saya ceritakan nggak? Aku ini dengan psikolog, apa aku dengan psikiater? Psikiater itu adalah dokter. Psikolog itu bukan dokter. Oke, psikolog itu untuk kasus-kasus yang ringan, yang dengan pingin curhat, pingin golek petunjuk ya apa sih? Aku ini sebenarnya seperti apa? Harus bagaimana itu psikolog. Kalau sudah muncul gangguan menyakiti diri sendiri sampai itu atau sampai dia mengurung diri lama nggak bisa bijak ngomong, nggak bisa. Psikolog itu sudah harusnya dokter psikiater, sudah memerlukan intervensi medis ya, perlu obat. Nah, kalau psikolog kan konseling ngobrol. Lah anaknya sudah sejak ngobrol sejak dalam psikolog, psikolognya bingung bagaimana dia menganalisa karena informasi tidak keluar, sehingga ini ya Bu. Tapi itu jarang terjadi di Indonesia karena kita masyarakat kolektif. Lanjut tadi. Oh, terima kasih. Jangan lupa sehat dan